digibahi dari seseorang? Karakternya, sifatnya. Iya kan nanti lewat orang hitam lah nampaknya, wih dalam lemah anak bayi katanya. Nah itu kan gak termasuk dengan gibah. Terus siapa di sini yang mempunyai sosial media? Semua ibu. Dua. Yang mempunyai WA. Semua ibu. Instagram. Telegram. Nah, itu juga bisa jadi tempat wadah bergibah yang paling mudah. Ya kan? Bisa lagi chattingan, teleponan. Nah, jadi bahan gibah lawan di situ nanti menceritakan keburukan seseorang yang tidak benar atau pasti kebenarannya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa saja pokok dari pembelajaran kita. Yang pertama, apa itu pengertian gibah? Ibu menjelaskan apanya dulu ya. Yang kedua itu apa penyebab gibah? Cara-cara menghindari gibah, tentang tabayun dan dampak positif dari media sosial. Sekarang adapun tujuan dari pembelajaran ini supaya peserta didik dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonis sosial dengan menghindari gibah dan melaksanakan sikap tabayun dengan benar. Yang kedua, agar peserta didik dapat menelaah perbedaan antara konten gibah dengan
harus memperhatikan apa yang ingin kita bicarakan. Bu, bagaimana Bu menghindari agar terhindar dari suatu perbuatan dari ghibah? Siapa yang tahu? Yang pertama, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, ya bagus. Yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Yang keempat, menjaga lisan dengan cara membicarakan dengan tidak membicarakan keburukan orang lain dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa itu contoh dari perbuatan dari ghibah? Apa saja? Menceritakannya di belakang. Ya, menceritakan seseorang di belakangnya. Lagi? Ya, menceritakannya dari WA. Apa lagi? Ya, menggunjingnya dan lain-lain. Dan sebagainya. Lain sebagainya. Baik, kita masuk ke pengertian tabayun. Tabayun itu ialah proses yang dilakukan untuk meneliti atau menyeleksi sebuah kejadian atau perbuatan-perbuatan sebelum mengetahui apakah berita itu apakah itu hoax atau tidak, ataukah sudah benar keberadaannya. 3. Adapun dalil tentang tabayun yang terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang dimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Agar terhindar dari berita hoax, dari berita yang tidak benar keberadaannya. Yang pertama itu kita harus hati-hati dengan provokatif. Ya, keempat itu serta grup diskusi anti hoax. Dan yang terakhir, tidak langsung share atau membagi berita yang belum benar keberadaannya. Bu, apa saja Bu manfaat dari tabayun? Ada yang tahu? Apa? Satu aja. Ya, berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara keduanya. Yang ketiga, siapa yang tahu? Ya, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat, baik itu di dalam kelas, di rumah, dan di masyarakat. Oke. Diam semua, ada depan. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya, apakah anak-anak sudah mengerti apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Di sini siapa yang sudah tahu apa itu ghibah? Menceritakan orang lain di belakang. Bagus, menceritakan orang lain di belakangnya. Lagi? Ya, bagus, menjelekkan orangnya. Bagus. Baru siapa lagi? Menghina, Bu. Menghina. Ya, baik itu secara fisik, sifat, ataupun karakternya. Sekarang siapa yang sudah tahu itu apa itu tabayun? Mencari kejelasan atau kebenaran suatu fakta secara teliti dan hati-hati. Ya, dan hati-hati mencari suatu kebenaran, apakah berita itu hoax atau benar keberadaannya. Baik, cukup sekian dari pelajaran kita hari ini. Semoga
yaitu ghibah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan umat Islam wajib untuk menghindari suatu perbuatan ghibah.